Pertanyaan yang sama untuk Bang Taufik Ikram Jamil mungkin. Mentelah lagi, puisi ini memiliki kemajuan yang lebih dibandingkan kemajuan manusia yang lain dari sektor lain. Contoh begini, ketika Bang Tarji menampilkan puisi-puisinya, orang bingung, terkejut. Rupanya sekali ditengok-tengok, apa yang dibuat Bang Tarji itu, ilmuwan itu baru masuk ke Indonesia tahun 80-an. Sementara di Eropa tahun 20-an sudah berkembang. Artinya, pemikiran Bang Tarji dengan konsep bahasanya, dengan konsep pengucapannya itu, orang belum tahu. Sehingga penyair pun terkangkang-kangkang gitu Bang. Banyak kita lihat dokumen itu. Nah, artinya pemikiran Bang Tarji lebih maju ke depan, sementara yang masyarakat tertinggal di belakang. Nah, ini satu hal yang menurut saya sangat disayangkan sebetulnya. Karena kita tidak peduli. Kita ini sama seperti saya kan tidak peduli dengan hidung saya karena saya tidak nampak hidung saya. Pada hidung saya itu saya punya gitu. Itu masalah. Nah, terus langkah berikutnya bagaimana kita mendekatkan, artinya sekarang ini kita mendekatkan kembali puisi itu kepada masyarakat, kan itu sekarang tugas kita. Kalau kita bicara di sini di Mandah Pujangga ini seperti rasanya kita menabur garam ke laut. Tapi baiklah, apa yang dilakukan oleh Ridha Kaliamsi dan kawan-kawan di sini itu saya terjemahkan dengan maksud bagaimana menciptakan suasana bersastra itu yang nomor satu. Kita ini hidup dalam suasana. Jadi tahap hidup kita ini masih dalam tahap suasana. Kita selama sebulan penuh di bulan Ramadan mungkin sangat pengasih, penyantun, solat rajin. Karena suasana itu sudah diciptakan oleh televisi. Sebulan itu iklan udah begitu banyak tentang suasana. Nah, bagaimana suasana ini diciptakan gitu kan? Bagaimana suasana ini diciptakan? Apakah di tengah masyarakat seperti ini maupun di generasi penerus di sekolah-sekolah itu maksudnya. Jadi mungkin Bang Paklunas masih pertanyaan yang sama. Iya. Saya akan menangkap dari pernyataan Bang Tarji bahwa yang bisa menyelesaikan masalah sastra itu tentulah sastrawan sendiri. Tidak bisa kita berharap dengan pihak lain. Terus Taufik bilang suasananya itu harus kita bangun, harus kita wujudkan. Nah, inilah mestinya kita tumbuhkan bagaimana memperbesar bilik-bilik kesusastraan itu, menghilangkan kisi-kisi, menghilangkan blok-blok supaya kita ini menjadi satu. Yang kita hadapi itu bukan di kalangan sesama sastrawan. Yang kita hadapi adalah orang luar itu, profesi lain. Kita sebetulnya tak sadar berkompetisi dengan profesi-profesi yang juga bergelut bidang seni. Kita sastra bangga mengatakan bahwa sastra itu adalah ibu dari segala seni. Saya dikomplain oleh Idawati waktu di Jambi. Saya tak setuju, karena Ida kan mewakili dunia musik, dunia seni suara. Kenapa hanya sastra dianggap sebagai ibu dari segala seni itu? Oh, itu panjang ceritanya, saya bilang. Itu perlu kita perdebatkan di suatu tempat. Mungkin di Mandah Pujangga ini perlu jadikan satu isu lah. Undang profesi seniman lain ya untuk bisa bicara. Inilah. Kemudian itulah sebabnya saya termasuk yang gencar mengajak kawan-kawan lama yang mungkin sudah dulunya pernah berkarya aktif, lalu tenggelam, mungkin dia tidak mempublikasikan lagi, mungkin dia karena pergi merantau, asik dengan dunianya yang baru, ya, mungkin juga asik dengan bininya yang baru, macam-macam kemungkinan tidak muncul lagi itu. Lalu saya ajak mereka, maka sekarang setidaknya ada dua orang sahabat saya, ada Denny Kurnia yang orang tahunya dia hanya wartawan, lalu padahal dulu waktu satu angkatan dengan Taufik, setahu saya itu Denny itu lebih dulu berkarya dari Taufik waktu itu, tahun-tahun 80-an itu. Ya, enggak dalam bidang sastra masih ya. Nah, dan dia juga sering memenangkan dalam lomba-lomba sembara, pernah dapat dia kincir angin segala macam. Itu enggak banyak diketahui oleh generasi yang sekarang, hilang tenggelam. Nah, Aris Abeba, dia punya 6 kumpulan puisi dan itu oplahnya ada yang sampai 50.000. Terlepas dari cara dia mencari sponsor, tapi ketika
Aris sudah tidak berkarya lagi, sudah tidak muncul lagi, hilang. Muncul sikap ahistori. Nah, inilah saya termasuk orang yang mencoba merangkul itu, mencoba selagi bisa saya lakukan. Sampai saya 28 nama ini, tadi saya cek nama itu. Ada beberapa nama yang menurut saya tahu kiprahnya, kita tahu semua. Misalnya ada Sokani Al-Karim, ada Mustamir Talib, ada GP Ade Darmawi, ada almarhum Dasri Al-Mubari. Tapi terhibur saya, tidak perlu lagi protes, karena Pak Rida udah bilang, tembok ini mungkin di tembok belakang akan muncul lagi 28 nama-nama yang baru ya. Yang ini apresiasilah buat Pak Rida Kaliamsi yang sudah jadi mecenas ya, orang yang mau membuang-buang duit untuk pekerjaan-pekerjaan yang untungnya hanya bersifat spiritual.